Hai, selamat datang di channel Master Dever. Kali ini gue akan membahas tentang soal nasional matematika Olimpiade 2020 yang diselenggarakan oleh Zenius dan Math Q&A. Acara ini dilaksanakan pada hari ini ya, Sabtu 5 Desember tahun 2020. Baik, kita langsung saja masuk pada soal yang pertama. Diberikan bilangan desimal berulang yaitu 1,367, 367 dan seterusnya. Dapat diekspresikan dalam bentuk 2A tambah 3B per C kurang 9D, di mana FPB dari 2A tambah 3B dan C kurang 9D itu adalah 1. Maka nilai dari 3C tambah 4A kurang 27D tambah 6B adalah titik-titik. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah kita akan mengubah dulu ya bilangan desimal berulang itu ke dalam bentuk rasional ya. Di mana desimal berulang itu adalah bilangan rasional ya. Penyelesaiannya yaitu dengan suatu permisalan, yaitu di sini kita misalkan suatu X itu adalah 1,367, 367 dan seterusnya. Kemudian karena berulangnya di 1/1000, maka ini kita akan kali dengan 1000 ya. 1000x itu diperoleh 1367,367 dan seterusnya. Kemudian kita kurangi, dapatnya negatif 999x sama dengan negatif 1366. Mana X itu adalah 1366 bagi 999 ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 1,367, 367 dan seterusnya itu dapat dinyatakan ke dalam bentuk 1366 per 999 ya. Dan ekspresi itu di soal itu sudah diberikan bahwa bentuk ini adalah 2A tambah 3B per C min 9D. Jadi dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa 2A tambah 3B itu adalah 1366 dan C kurang 9D itu adalah 999. Tentunya ya dari bentuk ini FPB dari 1366 dan 999 itu adalah 1 ya. Berarti pernyataan itu benar. Lalu kita masuk pada pertanyaannya. 3C tambah 4A kurang 27D tambah 6B. Nah, ini adalah suatu pola ya. Sehingga kita melihat bahwa ini bisa kita sederhanakan sehingga bentuk ini dapat kita sederhanakan, ini dikali 2, ini dikali 3 ya. Nah, hasil kalinya bisa kita tulis di bawah sini. Jadi kalau dikali 2 jadinya 4A tambah 6B itu sama dengan 2732, kemudian di bawah 3C kurang 27D itu sama dengan 2997. Kalau kita tambahkan itu sama dengan 3C tambah 4A kurang 27D tambah 6B itu sama dengan 5729. Jawabannya E ya. Baik, kita masuk pada soal nomor 2. Akar-akar dari polinom X pangkat 3 kurang X kurang 96 adalah ABC. Nilai dari itu adalah titik-titik. Nah, bentuk penyelesaian ini karena kita tidak diberikan syarat ABC, maka proses penyelesaiannya tidak bisa menggunakan cara Horner ya. Kemudian langkah yang akan kita lakukan adalah menyederhanakan bentuk dari pertanyaannya ya. Sehingga
Bentuk dari pertanyaan itu dapat kita tulis menjadi AB plus 1 per B kali BC plus 1 per C kali AC plus 1 per A. Ketika kita kali pelangi, ini akan diperoleh A kuadrat B kuadrat C kuadrat ditambah ABC kali A kali B tambah B tambah C ditambah AB tambah BC tambah AC tambah 1 per ABC ya. Nah, sehingga kita akan menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian akar-akarnya ya. Karena ABC adalah akar-akar dari itu, maka kita akan identifikasi dulu ya bahwa bentuk umum persamaan polinom berderajat 3 AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D sama dengan 0 dengan bentuk polinom pada soal adalah ini. Kita akan menentukan akar-akar itu adalah berarti PX. Mencari X yang menyebabkan persamaan itu menjadi 0 ya. Sehingga diperoleh A-nya koefisien dari X pangkat 3, 1, B itu koefisien dari X kuadrat itu 0, C koefisien dari X min 1 dan konstantanya adalah min 96. Ya. Nah, di sini ABC. Oke, baik. Ini ada pendobelan angka ya, pendobelan huruf ya, maka kita ganti aja ya agar tidak bingung, yaitu dengan akar-akarnya adalah X1, X2, X3 ya. Nah, kita menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian itu di mana penjumlahan dari semua akar-akarnya itu adalah min B per A, kemudian hasil kali dua akar yang berlainannya jumlahan hasil kali dua akar yang lainnya adalah C per A, lalu hasil kali ketiga akar-akarnya negatif D per A ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan unsur-unsur ini ke sana ya, sehingga diperoleh ini jumlahnya 0 karena B-nya 0, ini dapatnya min 1, ini dapatnya min 96. Oke, ketika kita sudah dapat hasil seperti ini, kita kembalikan lagi ke akar-akarnya itu ABC ya, sehingga X1, X2, X3 ini kita ganti dengan ABC agar dapat kita substitusi ke bentuk penyederhanaan tadi yang sudah kita buat ya, di mana A plus B plus C itu adalah 0, kemudian AB tambah BC tambah A C itu adalah min 1, lalu A kali B kali C itu adalah min 96. Nah, informasi ini kita substitusi ke sana, akan diperoleh ini bentuknya adalah 96 pangkat 2, negatif 96 pangkat 2, kemudian tambah negatif 96 itu dikali dengan kali 0 tambah negatif 1 tambah 1 dibagi dengan negatif 9. Di sini negatif dari negatif ya, jadinya positif ini. Karena D di sini negatif 96 ya. Berarti ini akan sama dengan positif ya, 96. Nah, sehingga diperoleh ini 0 ya, ini juga 0,
Berarti 96 kuadrat bagi 96 adalah 96 ya. Jawabannya E. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang nomor ketiga ya. Fungsi floor dinyatakan sebagai fx itu sama dengan floor dari x ya. Fx itu adalah floor x, di mana di sini diketahui bahwa fungsi floor adalah fungsi yang mengembalikan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih besar dari bilangan real x. Maka integral dari floor x untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 2020 adalah titik-titik ya. Nah, perlu diketahui bahwa floor x itu kita akan menghitung pada interval tertutup ya, antara dua bilangan bulat ya. Karena batas bawahnya 0, maka kita akan menghitung dari 0 ke 1 ya. Jadi floor x itu kita definisikan pertama pada interval tertutup dari 0 dan 1. Nah, pada interval ini ketika kita kenakan floor itu maka hasilnya akan sama dengan 0 ya. Semua bilangan x antara 0 dan 1 itu kita kenakan floor itu akan sama dengan 0. Kemudian interval tertutup dari 1 sampai 2 nih ya. Dikasih interval untuk 0-nya itu bulat tebal. Kemudian nanti kita buat lagi 1 sampai 2 ya, ini 2. Lalu dibuat terus 1 sampai 2, 3 dan seterusnya sampai ke 2020 ya. Nah, untuk interval ini nanti hasilnya 1 ya. Untuk semua bilangan yang berada di antara 1 sampai 2 itu ketika dikenakan floor, ini bukan interval terbuka ya, bukan tertutup ya. Interval setengah terbuka ya. Untuk batas bawahnya sama dengan batas atasnya itu lengkung ya, sehingga dan seterusnya sampai 2019 dan 2020 itu sama dengan 2019. Nah, sehingga integral dari ini, integral dari floor x untuk x-nya itu dari 0 sampai 2020 terhadap x itu akan sama dengan integral dari 0. Integral dari floor x itu dari 0 sampai 1. Di sini tadi hasil dari floor x itu adalah kita sudah tentukan di sini. Itu adalah 0 terhadap x ditambah integral 1 sampai 2. 1 sampai 2 tadi interval ini adalah dikenakan semua bilangan dikenakan floor x itu hasilnya adalah 1 terhadap x tambah integral 23, ini hasilnya 2 dx dan seterusnya sampai integral 2019 sampai 2020. Di sini adalah 2019 terhadap x. Nah, hasil integral ini itu akan sama dengan integral 0 terhadap dx itu adalah 0x ya. 0x atau itu ditulis sebagai 0 ya. 0 kali x, 0. Kemudian integral 1 terhadap x itu adalah x. Batasnya ditulis 1, 2. Ditambah integral 2 terhadap x itu 2x. Batasnya 2, 3. Tambah integral ini dan seterusnya sampai 2019 x 2019 sampai 2020. Sekarang kita tinggal substitusi batasnya itu dengan cara kita menggantikan x
itu dengan batas atas, lalu kita kurangkan dengan batas bawah. Nah, sehingga hasilnya akan sama dengan, ini masukkan dapatnya 1 tambah ini juga sama. Ketika Anda melakukan substitusi akan sama dengan 2 dan seterusnya ya, sampai pada 2019. Nah, dengan pola yang ada maka ini merupakan deret aritmatika ya. Ya, dapat kita tulis dalam bentuk notasi sigma. Ini karena N-nya adalah 2019 sehingga bentuk ini dapat kita tulis menjadi sigma dari I untuk I-nya dari 1 sampai 2019. Ya. Nah, bentuk bentuk notasi sigma untuk I itu memiliki rumus umumnya adalah 1 per batas atasnya adalah 2019 kali 2019 tambah 1 atau sama dengan setengah dari 2019 kali 2020. Kalau Anda hitung ya pakai kalkulator dapatnya 2.039.190. 2.039.190 ya. Jawabannya A. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 4 ya. Jika A dan B itu adalah bilangan real memenuhi persamaan A akar A tambah akar B adalah 20, maka nilai minimum dari 3A tambah 9B adalah titik-titik ya. Ini menggunakan metode turunan ya. Menggunakan konsep atau aplikasi dari turunan. Itu dengan kita memisalkan suatu K itu adalah 3A tambah 9B ya. Dimana diketahui juga bahwa akar A tambah akar B itu sama dengan 20. Sehingga akar A sama dengan 20 kurang akar B. Atau A itu sama dengan 400 kurang 40B. Akar B tambah B. Nah, bentuk ini kita substitusi ke K ya. Sehingga diperoleh K sama dengan 3 kali ini ya. Langsung aja 1200 kurang 120 akar B tambah 3B tambah 9B. Sama dengan 1200 kurang 120 akar B tambah 12B. Syarat maksimum atau minimum K aksen sama dengan 0 ya, turunkan ya, sehingga konstanta turunannya 0. 0 sama dengan negatif 120 per 2 akar B kali 1 tambah 12 ya. Sehingga ini kalau disederhanakan akar B itu akan sama dengan 5, di mana B itu adalah 25. Kalau B 25 maka kita akan substitusi ke bentuk ini ya, sehingga nanti diperoleh A-nya itu adalah 225. Nah, karena sudah dapat A dan B maka kita akan substitusi ke 3 kali A tambah 9B, sehingga diperoleh 3 kali 2 25 tambah 9 kali 25 itu akan sama dengan 900 ya. D. Baik, soal selanjutnya adalah soal nomor 5 ya, tentang luas daerah yang diarsir atau abu-abu. Pada gambar berikut adalah titik-titik. Nah, ini kita menggunakan konsep lingkaran dalam segitiga ya, dimana jari-jari lingkaran itu sama dengan luas segitiga bagi setengah keliling ya, atau S. Ini karena diketahui panjang ketiga sisinya dari segitiga itu, maka luasnya itu dapat diperoleh dengan cara L itu sama dengan akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang
C ya. Dimana S itu adalah setengah dari keliling. 16 tambah 14 tambah 10 sama dengan 20 ya. Nah, baru kita hitung luasnya. L sama dengan 20 kali 4 kali 6 kali 10 ya. Atau bisa kita hitung kalau bisa diurai ya. 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 5 kali 2. Jadi ini dapat 2, 4 dapat 4, 5 dapat 5 akar 3 ya. Jadi luas sama dengan 40 akar 3. Oke, sekarang kita cari jari-jari ya. Jari-jari lingkaran itu adalah 40 akar 3 dibagi dengan S-nya tadi dapat 20. Dapat 2 akar 3. Nah, luas arsiran itu artinya L aksen itu luas arsiran ya. Luas segitiga dikurangi luas lingkaran. Luas segitiga itu tadi di sini adalah 40 akar 3. Luas lingkaran pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat sama dengan pi kali ini dikuadratkan, dapatnya 12. Sehingga ini dapatnya 40 akar 3 kurang 12 V. A ya. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang ke-6. Jika diberikan A plus B plus C itu adalah 0, maka nilai dari C kuadrat per AB tambah B kuadrat per AC tambah A kuadrat per BC adalah titik-titik. Oke, bentuk ini dapat kalau kita samakan penyebut ya. Itu diperoleh C pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah A pangkat 3 per ABC ya. Di mana A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 kurang 3 kali ABC itu sama dengan A plus B plus C kali A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikurangi dengan AB tambah BC tambah AC. Oke. Nah, di sini diketahui bahwa A plus B plus C ini 0 ya. 0 kali sesuatu itu jadinya 0. Sehingga berlaku A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 itu sama dengan 3ABC. Nah, sehingga pertanyaan yang tadi ini itu dapat kita tulis menjadi 3ABC bagi ABC adalah 3. Baik, saya akan membahas sampai soal nomor 6 saja. Saksikan video saya untuk pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.